Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu tanggal 1 November 2020 yang dilayangkan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dengan tema Berhasil di Jalan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Segala puji baginya di tahta mulia yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Oh, nama Yesus mulia di alam semesta, malaikat terus memujinya di sorga yang bakal. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Kita memasuki ibadah minggu kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hal dalam kehidupan ini selalu ada ukurannya. Apakah itu yang terlihat ataukah yang tidak terlihat? Contohnya yang terlihat adalah saat kita membeli pakaian. Maka kita akan mencari ukuran yang sesuai dengan ukuran diri sendiri. Dan contoh yang tidak terlihat adalah kebahagiaan atau keberhasilan, yang juga seringkali orang mengenakan ukuran pada hal-hal tersebut. Nah, hari ini kita diajak belajar tentang apa yang disebut keberhasilan di jalan Tuhan. bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih
kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Jemaat terkasih, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Bapa yang terkasih, kami merendahkan hati kami. Inilah pengakuan dosa kami. Engkaulah yang mengerti isi hati kami, pikiran kami. Ampunilah kami. Tiada yang mampu kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami memohon sucikan kami dari dosa dan mampukan kami menjalani hidup dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita
dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Walau ku daki gunung yang tinggi dan ku turuni lembah terjal, Yesus berkata, kau ku temani, sabda ilahi, janji kekal. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu lah yang akan membuat iman kami makin bertumbuh, menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus, karena Roh Kudus akan terus menolong kami. Kami rindu hidup kami terus diperbarui oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami menjadi hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau dipermuliakan melalui semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam Injil Matius, pasal 23, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lakukanlah seturut dengan perintahnya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah. Walaupun secara online, kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya. Tema kita saat ini adalah berhasil di jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap orang, setiap kita tentu ingin hidup kita ini berhasil. Karena itu banyak orang yang terus berusaha mengejar keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan ini. Namun yang dimaksud dengan berhasil di jalan Tuhan, ini sangatlah berbeda atau tidak sama dengan berhasil atau keberhasilan menurut penilaian kebanyakan orang yang ingin berhasil itu. Kenapa saudara? Karena bagi kebanyakan orang, yang namanya berhasil atau keberhasilan itu seringkali dikaitkan atau diidentikan, disamakan dengan kalau seseorang itu sudah berhasil punya banyak harta kekayaan, punya posisi kedudukan yang tinggi, punya jabatan, pangkat dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang sudah dicapai, segala sesuatu yang dapat dibanggakan, yang menjadi kebanggaan seseorang di dunia ini, itulah nilai berhasil atau keberhasilan yang memang sedang dikejar oleh kebanyakan orang. Namun saudara, berhasil di jalan Tuhan ukurannya bukanlah seperti itu. Berhasil di jalan Tuhan tidak sama dengan berhasil dengan menurut ukuran kebanyakan orang itu. Berhasil di jalan Tuhan, itu maksudnya adalah orang itu berhasil hidupnya atau kehidupannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran, jalan yang seturut dengan ajaran firman Tuhan. Sehingga saudara, berhasil di jalan Tuhan itu seperti kalau kita baca di dalam kitab Mazmur 133, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang katanya orang yang kelihatannya percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak mengamalkan atau tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, bahkan bertentangan dengan perintah Tuhan itu. Itulah yang disebut dengan orang fasik. Ini mirip dengan orang munafik, ya. Munafik itu dari kata hipokrit, yang artinya orang yang biasanya itu sukanya memakai topeng. Dalam arti orang itu tidak pernah tulus dalam melakukan perbuatannya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik seperti itu. Dan dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, pencemooh itu adalah orang yang sukanya selalu itu mencemooh, itu menghina, ya. Orang yang menganggap orang lain itu buruk, ya. Itulah pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, demikian dikatakan. Taurat itu adalah ajaran, perintah atau hukum Tuhan. Dan yang merenungkannya, Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan itu direnungkan siang dan malam, itu artinya Taurat Tuhan itu menjadi pegangan, tuntunan di dalam menjalani kehidupannya. Kalau kita perhatikan, ada kata yang menarik adalah berjalan, berdiri, dan duduk. Bukankah ini menunjukkan sebuah
kebiasaan hidup ya, berjalan, berdiri dan duduk, habitual action begitu ya. Hidup yang terlatih dengan firman Tuhan. Sehingga menjadi lagu ya, firman-Mu itu ku pegang selalu saat duka maupun saat senang. Itu ada lagu yang sangat indah. Lalu digambarkan orang seperti itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Nah ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, inilah yang dimaksud berhasil atau keberhasilan di jalan Tuhan itu. Dan itulah sebenarnya hidup yang dikehendaki Tuhan bagi kita, bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang berhasil di jalan Tuhan? Kalau kita perhatikan di dalam bagian bacaan kita, Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12 ini, bagian ini menunjukkan kepada kita bagaimana model keberhasilan hidup yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yaitu seperti model kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Di dalam ayat 2 Matius pasal 23 ini, kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, para ahli Taurat dan orang Farisi itu telah menduduki kursi Musa. Ini artinya bahwa mereka, para ahli Taurat, orang Farisi adalah orang-orang yang telah memegang kekuasaan dalam hal pengajaran Taurat Musa. Dan ini merupakan jabatan tinggi di kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Sehingga saudara, para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka punya pengaruh besar di dunia politik. Bahkan di dalam kehidupan masyarakat Yahudi secara luas. Itulah pola hidup, kehidupan berhasil pada zaman Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di dunia ini. Namun saudara, Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya dan orang banyak yang mengikuti dia. Mengingatkan apa? Agar mereka semua waspada terhadap pengaruh atau pola model kehidupan seperti mereka, para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Kenapa saudara? Karena walaupun dikatakan mereka itu adalah para pemimpin masyarakat Yahudi, pemimpin rohani, guru agama Yahudi, para tokoh agama Yahudi, yang berarti mereka itu tahu jalan Tuhan karena mereka punya kitab suci, ya. Bahkan dapat dikatakan mereka ahli dalam kitab suci, hafal kitab suci, tahu kebenaran ajaran Tuhan. Namun mereka tidak hidup di jalan Tuhan. Hidup mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga meskipun apa yang mereka ajarkan itu baik, yaitu kitab-kitab Taurat ajaran Musa, ajaran mereka baik, namun cara hidup, segala perbuatan mereka sama sekali tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan itu. Kalau orang bilang seperti gajah dibelangkoni katanya, bisa khotbah, bisa memberikan ajaran tapi tidak ngelakoni begitu ya. Lalu di dalam ayat 4-7 kalau kita perhatikan, Matius 23 ayat 4-7, di situ dijabarkan apa saja perbuatan mereka itu. Dikatakan mereka itu mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang-orang yang dipimpinnya itu. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka itu menuntut hal-hal yang sulit dan memberikan peraturan-peraturan yang berat. Tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak menolong orang dalam menjalankannya.
Jadi orang itu ditekan, ditindas. Mereka adalah model pemimpin yang sukanya menindas, memaksa umat yang dipimpinnya. Mereka tidak punya hati untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Lalu disebutkan di dalam pasal 23 ini, ya, mereka adalah orang yang gila hormat. Sangat senang memamerkan kehidupan rohani mereka, ya, kesalehan mereka. Mereka suka mencari sanjungan dan pujian dengan memamerkan hal-hal lahiriah. Seperti disebutkan di sini, pakai pakaian sembayang di tempat umum, ya. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi atau guru. Kalau zaman sekarang, ya, mereka suka diviralkan kehormatannya di media massa, lalu diberi jempol, like, begitu ya. Lalu di dalam pasal 23 ayat 13 sampai seterusnya itu, kalau kita baca, Tuhan Yesus mengecam, mencela, menegur dengan keras model kehidupan mereka, para pemimpin yang seperti itu, dengan kata-kata keras, tajam. Bahkan kalau kita perhatikan diulang-ulang berkali-kali, ya. Kalau kita perhatikan tuh sampai 8 kali Tuhan Yesus mengatakan, celakalah kamu, hei ahli Taurat, orang Farisi, hei kamu pemimpin buta, hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak, orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi penampilan mereka sungguh kelihatan rohani, tetapi hati mereka digambarkan seperti kuburan, ya. Berarti busuk, jahat begitu. Inilah kondisi keberhasilan mereka, para ahli Taurat, orang Farisi pada waktu itu. Tapi bagian ini membuat kita bersama-sama belajar, ya. Bagian Matius 23 ini mengingatkan kepada kita berapa hal penting agar kita hidup berhasil di jalan Tuhan, bukan berhasil di jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Paling tidak ada 3 hal yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah kita diajak untuk waspada. Waspada terhadap model kehidupan seperti model para ahli Taurat dan orang Farisi yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus, ditegur keras, ya. Bahkan diingatkan para murid dan orang banyak yang mengikuti dia itu. Hati-hati dengan spirit atau semangat kehidupan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, yang ternyata semangat mereka seperti itu masih terus menjalar sampai pada zaman kita ini. Sehingga pada zaman kita ini juga terus ada orang-orang model ahli Taurat dan orang Farisi yang modern, ya. Kalau bisa tahu kebenaran, mengapa tidak melakukan kebenaran? Itulah yang terjadi, ya. Kita juga bisa tahu kebenaran, bisa mengajarkan ajaran firman Tuhan, tahu jalan Tuhan, tetapi kita tidak mau hidup di jalan Tuhan. Perilaku kehidupan kita bisa tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sehingga kita juga bisa menjadi model seperti mereka, orang-orang fasik dan munafik itu. Model para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kerjanya apa? Kerjanya karena mereka tahu hukum-hukum Tuhan. Kerjanya cuma nudingi, ya, menunjuk kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain, menghakimi mereka, orang-orang yang dianggap hidup mereka tidak sesuai, tidak sejalan dengan kemauan mereka. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Nah, Tuhan Yesus memperingatkan, waspadalah. Artinya janganlah hidupmu seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sebab itu turutlah, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi
ya. Tetapi janganlah kamu menuruti atau hidup seturut dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ditegaskan karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkan kebenaran Tuhan, iya betul, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ini seperti yang juga diajarkan oleh Yakobus, ya. Kalau kita perhatikan Yakobus pasal 2 ayat 17. Di situ Yakobus sangat menekankan tentang iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan dikatakan mati. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya menafsirkan mati itu artinya dia tidak beriman. Karena digambarkan seperti tubuh tanpa roh, itu adalah mati. Bahkan lebih tegas lagi, Tuhan Yesus menegur di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Lalu ditegaskan pada hari terakhir, ya, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Satu perbuatan yang dinilai adalah pekerjaan rohani. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang berseru dan mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Cilaka ya saudara. Lalu dikatakan, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, konteksnya ini adalah pengajar yang sesat. Dan diperingatkan hati-hati terhadap para nabi palsu. Mereka datang kelihatannya baik ya, kalian berkedok seperti domba, tapi mereka sebenarnya adalah serigala yang buas. Saudara, inilah yang membuat kita diperingatkan, waspadalah, waspadalah. Yang kedua saudara, hidup berhasil di jalan Tuhan itu sangat terkait dengan bagaimana kita hidup di dalam kepedulian terhadap sesama kita yang menderita. Janganlah menjadi penindas bagi sesama yang lemah, seperti model para ahli Taurat dan orang Farisi itu, yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 4-7 tadi. Yang sukaan mereka menindas, memaksa, menuding sesamanya, kaum yang lemah itu. Mereka tidak peduli, tidak punya hati untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Saudara, di sekitar kita sebenarnya ada banyak orang lemah, saudara. Itu orang yang kondisinya berada di bawah kita, ya. Artinya kehidupan mereka sangat memprihatinkan, perlu ditolong. Mungkin itu bisa siapa saja. Di dalam keluarga kita bisa jadi orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin istri kita bisa di posisi orang yang lemah. Suami kita bisa di posisi yang lemah. Anak-anak kita juga bisa di posisi yang lemah itu. Orang tua kita, mertua kita sama. Para pembantu, karyawan kita dan sebagainya bisa menjadi orang yang lemah yang perlu kita pedulikan atau kita bantu, saudara. Ya, pertanyaannya selama ini bagaimanakah sikap kita terhadap mereka ini? Pedulikah kita atau kita selama ini malah bersikap seperti para ahli Taurat dan para orang Farisi yang modern, ya, yang sama sekali tidak mempedulikan mereka, bahkan menindas, memaksa mereka agar nuruti kemauan kita karena mereka ada di bawah kita. Tuhan Yesus memperingatkan sekali lagi, waspada lo,
waspada. Kenapa? Kita juga bisa jatuh di dalam sikap perbuatan yang seperti itu. Dan yang terakhir, saudara, orang yang hidup berhasil di jalan Tuhan, orang itu memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 23 ayat 10, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini mengingatkan kepada para muridnya, juga kepada saudara dan saya, kepada kita, siapakah pemilik otoritas kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan ini? Pemilik otoritas kekuasaan tertinggi sesungguhnya adalah Mesias, Kristus, yang diurapi, juru selamat dunia ini. Dan Tuhan Yesus Kristus mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita para muridnya. Di dalam ayat 11 dan 12 Matius 23 ini dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Terus dikatakan, barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahkan di dalam Markus 10 ayat 45, Tuhan Yesus mengatakan, karena anak manusia, Yesus sendiri juga datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, orang yang hidupnya berhasil di jalan Tuhan itu memiliki kerendahan hati seperti Yesus Kristus, sehingga hidupnya seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus juga, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah kehidupan berhasil yang dikehendaki Tuhan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi kita. Maukah kita mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, agar firman-Mu boleh terwujud melalui kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang berhasil di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perawatan sakit. Teringat untuk Pak Irwanto yang sedang di dalam perawatan di rumah sakit. Tangan Tuhan yang berkuasa yang akan menguatkan, menjamah, bahkan Tuhan sanggup menolong, memulihkan kesehatannya. Kami serahkan Pak Irwanto di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Demikian juga di dalam saat pandemi ini, banyak orang yang masih
terpapar kena virus corona. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan mereka di dalam perawatan. Kami mendoakan keluarganya yang mungkin dengan hati yang resah menantikan kesembuhan. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan hati kepada mereka semuanya. Kami mendoakan juga untuk para dokter, perawat, tenaga medis yang terus berjuang menangani para pasien, terutama mereka yang terkena pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, memelihara, bahkan Tuhan melindungi mereka, keluarga mereka semuanya juga. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga mendoakan untuk kerinduan gerejamu Tuhan, GKI Citraland, untuk tanah Bukit Bali yang dalam segala proses. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan mewujudkan tanah itu boleh dibangun sesuai dengan kehendak-Mu untuk tempat ibadah kami bersama. Kami berdoa untuk orang-orang terkait yang harus mengurus semuanya itu. Biarlah itu terwujud dengan pertolongan-Mu semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pilkada yang akan dilaksanakan serentak. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong sehingga semuanya boleh berlangsung dengan tertib, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perjuangan untuk menangani atau mengatasi segala kesulitan ekonomi di masa pandemi ini. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan memberikan berkat-Mu ya Tuhan. Kami percaya sumber berkat adalah Tuhan sendiri. Karena itu kami sungguh menyerahkan di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa ini di dalam menanggulangi, mengatasi untuk pandemi ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan sehingga dapat diatasi bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang lain dengan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu kerinduan doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya yang diambil dari kitab Yunus 2 ayatnya yang 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, inilah persembahan kami yang terkumpul. Kiranya Tuhan memberkati tangan setiap penatua, badan pelayanan yang akan menjadi saluran berkat Tuhan dalam mempergunakannya. Dalam nama Tuhan yang penuh kasih dan berkuasa kami berdoa. Amin. Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita melanjutkan ibadah ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata